Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Zulaika, NPM 2017-43500-130, kelas R7C dari kelompok 20. Di sini saya akan membahas sebuah soal dari mata kuliah riset operasional tentang model transportasi. Model transportasi ini sendiri digunakan untuk memecahkan masalah bisnis, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, pembelanjaan dana, dan lain-lain. Langsung saja kita mulai pada pembahasan soalnya. Di sini terdapat tabel yang terdiri dari 4 ceiling center, yaitu P, Q, R, dan S, dan 3 rute, yaitu A, rute B, dan rute C. Lalu ada kapasitas ceiling center yang bernilai masing-masing 140, 120, 90, dan 50. Lalu ada kapasitas rute yang masing-masing bernilai 150, 160, 90. Nah, ini ada 400 ini adalah total dari kapasitas rute dan kapasitas ceiling center. Nah, untuk nilai dari setiap sel yang selain yang saya sebutkan tadi, ini adalah unit biaya transportasi dari masing-masing rute ke masing-masing ceiling center. Di sini saya akan menggunakan beberapa metode. Untuk metode yang pertama adalah NWC. Pada metode NWC ini, kita akan memulai mengalokasikan pada sudut kiri atas atau pada baris pertama, kolom pertama, sampai yang terakhir pada baris ketiga, kolom ketiga, atau yang bernilai 10 ini. Saya akan memisalkan rute kapasitas dengan supply atau S, dan kapasitas ceiling center sebagai demand atau kita simbolkan dengan huruf D. Ya, kita mulai pengerjaannya. Untuk yang pertama adalah pada baris pertama, kolom pertama, kita bandingkan nilai S dan D-nya. Ini ada 140 dan 150. Maka kita akan mengalokasikan nilai yang terkecil, yaitu 140. Kita akan mengalokasikan nilai 140 di sini. Karena nilainya sudah dialokasikan sebesar 140, maka sisa di sini 0. Ini 0. Dan di sini karena sudah dialokasikan nilai sebesar 140, maka di sini sisa 10. Selanjutnya karena nilai D yang terdapat di sini sudah 0, maka otomatis pada kolom pertama bernilai 0. Selanjutnya kita akan bergerak ke kanan, yaitu pada kolom kedua baris pertama. Kita bandingkan kembali nilai S dan D-nya. Ini tadi nilai S-nya sisa 10 dan D-nya 120, maka kita akan mengalokasikan nilai yang terkecil, yaitu 10. Ini 10. Nah, karena sudah dialokasikan 10, maka untuk nilai D-nya bersisa 110. Ini 0. Karena nilai S pada baris pertama ini sudah 0, maka seluruh baris bernilai 0, otomatis bernilai 0. Selanjutnya ke bawah, yaitu ke kolom kedua baris kedua. Kita bandingkan kembali nilai S dan D-nya. Untuk nilai D-nya 110 dan nilai S-nya 160, maka kita akan mengalokasikan yang nilai 110-nya. 110. Ini sisa 0.
dan yang ini sisa 50. Karena nilai D pada kolom kedua ini bernilai 0, maka ini juga bernilai 0. Ini 0. Selanjutnya kita bergeser ke kanan. Pada kolom ketiga baris kedua, kita bandingkan nilai S dan D-nya. Ini nilai D-nya 90, nilai S-nya 50, maka kita akan mengalokasikan yang 50. Untuk nilai D-nya sisa 40 karena sudah dialokasikan 50. Sementara untuk nilai S-nya bersisa 0. Nah, karena ini bernilai 0, maka otomatis di sini juga bernilai 0. Selanjutnya kita ke bawah ke baris ketiga, kolom ketiga. Ini kita bandingkan kembali nilai S dan D-nya. Untuk nilai D-nya sebesar 40 dan nilai S-nya sebesar 90, maka kita akan mengalokasikan yang nilai 40. Untuk nilai D sisa 0. Ini sudah tidak ada. Ini sisanya 0. Ini sisa 50. Nah, untuk yang terakhir, pada kolom keempat baris ketiga, ini 50-50, maka kita alokasikan nilai 50. Oke, ini 0, ini 0. Nah, kalau sudah tidak ada yang tersisa seperti ini, artinya kita sudah mengalokasikan keseluruhan. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung biaya transportasi berdasarkan alokasi dengan metode NWC. Biaya transportasi atau disimbolkan dengan Z sama dengan itu ada 16 dikali 140 plus 18 dikali 10 plus 19 kali 110 plus 14 kali 50 plus 15 kali 40 plus 10 kali 50. Ini biayanya dihasilkan 6.310. Metode yang selanjutnya adalah metode matriks minima. Pada metode ini kita akan mulai mengalokasikan dengan biaya yang terkecil. Kita lihat dulu ini, kita lihat biaya yang terkecil yang mana. Pada tabel ini biaya yang terkecil yaitu 10 pada baris ketiga kolom keempat. Maka kita akan mulai dari sini.
Langsung saja kita bandingkan nilai S dan D-nya. S ini D. Ya, langsung saja kita bandingkan nilai S dan D-nya. Ini 50 dengan 90, maka kita akan mengalokasikan yang terkecil yaitu 50. Di sini sisa 0. Ini sisa 40. Oke, alokasi yang kedua adalah kita cari kembali yang terkecil. Ini ada 11 pada baris ketiga kolom kedua. Kita bandingkan nilai S dan D-nya. Ini nilai S-nya 40 dan nilai D-nya 120, maka kita akan mengalokasikan yang 40. 40. Ini sisa 80. Ini sisa 0. Ini 0. Karena nilai S pada baris ketiga sudah 0, maka seluruh nilai pada baris ketiga bernilai 0. Ini sudah otomatis 0. Selanjutnya kita cari kembali nilai yang terkecil adalah 12, yaitu pada baris pertama kolom keempat. Kita bandingkan. Oh maaf, ini sudah bernilai 0 untuk kolom keempat, maka ini juga sudah bernilai 0. 0. Ini juga 0. Oke, kita cari kembali nilai yang terkecil dari ini adalah 14 pada baris kedua kolom ketiga. Kita bandingkan nilai S dan D-nya. Nilai D-nya 90, nilai S-nya 160, maka kita akan mengalokasikan nilai 90. Oh, di sini ya. Di 14. 90. Nilai D-nya sisa 0. Nilai S-nya sisa 70. 0. Ini 70. Karena nilai D pada kolom ketiga bernilai 0, maka seluruh kolom akan bernilai 0. Oke, selanjutnya kita cari kembali nilai yang terkecil adalah 16 pada kolom pertama baris pertama. Kita bandingkan nilai S dan D-nya. Nilai D-nya 140 dan nilai S-nya 150, maka kita akan mengalokasikan yang 140. 140. Di sini sisa 0. Ini sisa 10. Karena nilai D pada kolom pertama adalah 0, maka di sini juga bernilai 0. Selanjutnya adalah kita mengalokasikan ke nilai 18, yaitu pada baris pertama kolom kedua. Kita bandingkan nilai S dan D-nya. Di sini sisa 80, di sini 10, maka kita akan mengalokasikan yang 10. Maka di sini sisa 70. Dan di sini sisa 0.
Untuk yang terakhir adalah 19. Ini kita bandingkan kembali nilai S dan D-nya. Ini 70 dengan 70. Otomatis di sini 70. Ini sisa 0. Di sini juga sisa 0. Nah, kalau sudah seperti ini, itu artinya kita sudah mengalokasikan keseluruhan. Selanjutnya kita akan mencari biaya transportasi atau disimbolkan dengan Z. Kita jumlahkan keseluruhannya. Z sama dengan 16 kali 140 plus 18 kali 10 plus 19 kali 70 plus 11 kali 40 plus 14 kali 90 plus 10 plus 10 kali 50 sama dengan 5.950. Sebenarnya ini semuanya kita tulis karena yang ini bernilai 0, maka tidak perlu kita tulis karena apapun yang dikalikan dengan 0 adalah hasilnya 0. Nah, biaya transportasi berdasarkan alokasi dengan metode matriks minima adalah sebesar 5.950. Metode yang ketiga yaitu metode baris minima. Pada metode baris minima ini kita akan melihat nilai terkecil per baris. Kita mulai pada baris pertama, kita lihat nilai terkecilnya adalah 12, maka kita mulai mengalokasikan pada nilai 12 ini atau pada baris pertama kolom keempat. Kita bandingkan nilai S dan D-nya. Ini nilai S-nya 150 dan nilai D-nya 50, maka kita akan mengalokasikan yang 50. Ini sisa 0. Di sini sisa 100. Karena nilai D pada kolom keempat adalah 0, maka seluruh kolom otomatis bernilai 0. Selanjutnya kita lihat kembali nilai pada baris pertama. Untuk nilai terkecilnya adalah 16 atau pada baris pertama kolom pertama. Kita bandingkan nilai S dan D-nya. Ini nilai D-nya 140, nilai S-nya 100, maka kita akan mengalokasikan yang 100. Ini sisa 40. Di sini sisa 0. Karena nilai S pada baris pertama ini bersisa 0, maka otomatis di sini juga bernilai 0. Selanjutnya kita lihat baris kedua. Untuk nilai terkecilnya adalah 14. Kita bandingkan nilai S dan D-nya. Ini nilai D-nya 90, nilai S-nya 160, maka kita akan mengalokasikan yang 90. Ini sisa 0. Ini sisa 70. Karena nilai D pada kolom ketiga ini bernilai 0, maka otomatis nilai di sini juga 0.
Selanjutnya masih baris kedua, kita cari nilai yang terkecil adalah 17. Nilai D pada kita bandingkan nilai S dan D-nya. Untuk nilai D-nya 40 dan nilai S-nya 70, maka kita akan mengalokasikan yang 40. Ini sisa 0, ini sisa 20. Sisa 30 ya. Karena nilai D pada kolom pertama 0, maka otomatis nilai di sini juga 0. Oke, untuk baris kedua yang terakhir adalah pada 19. Kita bandingkan nilai S dan D-nya. Nilai S-nya 30, D-nya 120, maka kita akan mengalokasikan yang 30. Ini habis 0. Ini sisa 90. Ini sisa 0, tapi pada baris kedua sudah terisi semua. Oke, untuk yang terakhir, untuk di baris ketiga kolom kedua, ini nilai S dan D-nya sama-sama 90, maka otomatis kita mengalokasikan nilai 90. Ini sisa 0, ini juga sisa 0, habis. Nah, kita telah mengalokasikan nilai secara keseluruhan. Langkah selanjutnya adalah menentukan biaya transportasi. Kita jumlahkan untuk seluruhnya. Z sama dengan 16 kali 100 plus 17 kali 40 plus 19 kali 30 plus 11 kali 90 plus 14 kali 90 plus 12 kali 50. Hasilnya adalah 5.700. Jadi biaya transportasi dengan alokasi menggunakan metode baris minima adalah sebesar 5.700. Selanjutnya kita akan menggunakan metode kolom minima. Ini metode yang keempat, kolom minima. Untuk metode kolom minima ini sebenarnya sama aja sama baris minima, cuman kita melihatnya berdasarkan kolom. Kita mulai pada kolom pertama. Untuk nilai terkecilnya adalah 16 atau baris pertama kolom pertama. Kita bandingkan nilai S dan D-nya. Nah, ini nilai S. Oke, kita bandingkan nilai S dan D pada kolom pertama baris pertama. Ini ada 140 dan 150, maka kita akan mengalokasikan yang 140. Ini sisa 0, ini sisa 10. Karena nilai D pada kolom pertama ini bersisa 0, maka otomatis di sini juga bernilai 0.
Selanjutnya kita pindah ke kolom kedua. Untuk nilai terkecilnya adalah 11. Kita bandingkan nilai S dan D nya. Nilai S nya 90, nilai D nya 120, maka kita akan mengalokasikan yang 90. Di sini sisanya 0. Di sini 30. Karena nilai S pada baris ketiga bernilai 0, maka otomatis di sini juga bernilai 0. 0 0. Selanjutnya masih di kolom kedua, nilai terkecilnya adalah 18. Untuk nilai S-nya 10 dan D-nya 30, maka kita akan mengalokasikan yang 10. Ini sisanya 0. Ini 20. Karena nilai S pada baris pertama bernilai 0, maka otomatis di sini juga bernilai 0. Selanjutnya masih kolom kedua, untuk yang terakhir adalah yang 19. Kita bandingkan nilai S dan D nya. Di sini 20 dan nilai S nya 160, maka kita akan mengalokasikan yang 20. Ini sisa 0. Ini sisa 140. Selanjutnya untuk kolom ketiga tinggal 14. Kita bandingkan nilai S dan D nya. Ini ada 90 dan 140, maka kita akan mengalokasikan yang 90. Ini sisanya 0. Ini sisa 50. Sisa 50. Untuk yang terakhir adalah 13. Ini nilai S dan D nya udah sama-sama 50, otomatis di sini 50. Ini sisa 0. Ini juga sisa 0. Selanjutnya kita akan menghitung dari biaya transportasi karena kita sudah mengalokasikan keseluruhannya. Biaya transportasi atau Z (16 kali 140 plus 18 kali plus 19 kali 20 plus 11 kali 90 plus 14 kali 90 plus 13 kali 50. Nah, hasilnya adalah
16 kali 10 19 kali 20 plus 11 kali 90 hasilnya adalah 5.700. Jadi biaya transportasi untuk alokasi dengan metode kolom minima adalah sebesar 5.700. Untuk metode yang kelima adalah metode FAM. Pada metode kali ini akan sedikit rumit. Untuk langkah yang pertama, kita akan mencari dua nilai terkecil pada masing-masing baris dan kolom. Kita mulai pada baris pertama, nilai yang terkecil adalah 16 dan 12. Lalu selanjutnya akan kita kurangkan 16 kurang 12 sama dengan 4. Untuk baris kedua, dua nilai terkecilnya adalah 14 dan 13. Kita kurangkan juga. 14 dikurang 13 sama dengan 1. Lalu pada baris ketiga, dua nilai terkecilnya adalah 11 dan 10. 11 dikurang 10 sama dengan 1. Lalu pada kolom pertama, dua nilai terkecilnya adalah 17 dan 16. 17 dikurang 16 sama dengan 1. Lalu pada kolom kedua, nilai terkecilnya adalah 11 dan 18. Kita kurangkan 18 dikurang 11 sama dengan 7. Lalu pada kolom ketiga, dua nilai terkecilnya adalah 14 dan 15. Kita kurangkan. Lalu pada kolom keempat, dua nilai terkecilnya adalah 10 dan 12. 12 dikurang 10 dengan 2. Untuk nilai-nilai yang kita cari tadi, saya simpulkan dengan huruf I. Selanjutnya kita akan mencari nilai I yang terbesar. Ini ada 4, 1, 1, 1, 7, 1, 2. Nilai I yang terbesar adalah 7 yang terdapat pada kolom 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai terkecil pada kolom 2 untuk mulai mengalokasikan. Nah, nilai terkecil pada kolom 2 adalah 11. Kita bandingkan nilai S dan D-nya. Nilai D-nya 120 dan nilai S-nya 90, maka kita akan mengalokasikan yang 90. Di sini sisa 30. Ini 0 dan di sini sisa 30. Karena pada nilai S pada baris 3 bersisa 0, maka otomatis di sini juga bernilai 0. 0 0 0. Selanjutnya kita akan mencari I kembali dengan membandingkan dua nilai terkecil pada masing-masing baris dan masing-masing kolom, tetapi kita akan mengabaikan untuk nilai-nilai yang sudah terisi. Ini sudah saya siapkan tabelnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai I dengan mengabaikan nilai-nilai yang sudah terisi. Kita mulai pada baris pertama. Ini dua nilai terkecil adalah 12 dan 16. Dikurang 12 sama dengan 4. Selanjutnya pada baris 2,
13 dan 14. Satu. Pada baris ketiga tidak perlu karena ini sudah terisi semua. Lalu pada kolom pertama ini 16 dan 17. Jadi 17 kurang 16 sama dengan 1. Lalu 19 dan 18. Ini 21 dan 14. Ingat ya, kita sudah mengabaikan pada nilai yang sudah terisi. Jadi ini 21 dikurang 14 sama dengan berapa? 7. Lalu kolom terakhir 13 dan 12. Kita sudah dapatkan nilai I-nya dan yang terbesar adalah 7 pada kolom ketiga. Lalu untuk mengalokasikan, kita lihat nilai yang paling kecil di sini adalah 14, maka kita akan mengalokasikan yang 14 terlebih dahulu. Kita bandingkan nilai S dan D-nya, ini ada 90 dan 160, maka kita akan mengalokasikan yang 90. Ini sisa 0, ini sisa 70. Karena nilai D pada baris ketiga ini 0, maka otomatis di sini juga 0. Nah, ini nilai D ya. Ini D, lalu ini S. Oke, kita sudah dapatkan nilai untuk alokasinya. Selanjutnya kita akan mencari nilai I lagi dengan mengabaikan nilai yang sudah terisi. Kita mulai mencari nilai I pada baris pertama. Untuk dua nilai terkecilnya adalah 16 dan 12, tetap 16 kurang 12 sama dengan 4. Lalu pada baris kedua menjadi 13 dan 17. 17 dikurang 13 sama dengan 4. Pada baris ketiga sudah terisi semua. Lalu kita masuk ke kolom 1. Ini 17 dikurang 16 sama dengan 1. Di sini 19 dan 18, 19 dikurang 18 sama dengan 1. Lalu ini sudah terisi semua. Lalu kolom 4, 13 dikurang 12 sama dengan 1. Kita lihat nilai I yang terbesar adalah bernilai 4. Ini ada 2. Kita bebas milih yang mana aja. Saya lebih pilih yang dari atas dulu, yaitu pada baris pertama nilai terkecilnya adalah 12. Kita akan mengalokasikan pada nilai 12. Kita bandingkan nilai S dan D nya. Ini nilai D nya 50, nilai S nya 150. Ini D, oke, nilai D nya 50, nilai S nya 150. Kita akan mengalokasikan yang 50. Ini sisa 0, ini sisa 100. Karena nilai D pada kolom keempat bernilai 0, maka otomatis di sini juga bernilai 0.
Langkah selanjutnya yaitu sama, kita akan mencari nilai I dengan mengabaikan nilai-nilai yang sudah terisi. Selanjutnya kita akan mencari nilai I. Kita mulai pada baris pertama. Baris pertama yaitu 16 dan 18. 18 kurang 16 sama dengan 2. Lalu baris kedua 19 dan 17. Lalu kolom pertama 17 dikurang 16 sama dengan 1. Dan kolom kedua 19 dikurang 18 sama dengan 1. Nah, nilai yang terbesar adalah 2, yaitu pada baris pertama dan baris kedua. Saya memilih pada baris pertama terlebih dahulu mengerjakannya. Sebenarnya bebas aja, hasilnya nanti akan sama, tapi saya memilih pada baris pertama. Kita perhatikan baris pertama nilai terkecilnya adalah 16, maka kita akan mengalokasikan ke nilai 16 terlebih dahulu. Kita bandingkan nilai S dan D-nya. Ini D-nya 140 dan S-nya 100, maka kita akan mengalokasikan yang 100. Di sini sisa 40, ini sisa 0. Ini 40. Dan di sini 0. Karena nilai S pada baris pertama 0, maka otomatis pada nilai 18 juga 0. Nah, ini tersisa tinggal baris kedua, maka kita langsung saja bandingkan dan cari nilai yang terkecil. Di sini nilai terkecilnya adalah 17, maka kita akan mengalokasikan ke nilai 17 terlebih dahulu. Ini nilai D-nya 40 dan nilai S-nya 70, maka kita akan mengalokasikan yang 40. Ini sisa 0. Ini sisa 40. Sisa 30. Dan yang terakhir adalah nilai 19. Ini 30 untuk nilai D-nya dan S-nya 30, maka otomatis bernilai 30. Ini sisanya 0 dan ini 0. Oke, kita sudah mengalokasikan secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan mencari biaya transportasi atau Z-nya. Z sama dengan 16 kali 100 plus 17 kali 40 plus 19 kali 30 plus 11 kali 90 plus 14 kali 90 plus 12 kali 50. Hasilnya adalah hasilnya adalah 5.700. Jadi untuk biaya transportasi pada alokasi menggunakan metode FAM dihasilkan biaya transportasi sebesar 5.700. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.